Nah, mudah-mudahan dari situ kalau Anda masih bisa survive, belum mati misalnya ya. Kalau mau mati ya pivot aja dulu ya, cari bisnis yang lain yang bisa diselamatkan. Kita jual masker, APD dan segala macam, nggak apa-apa. Ya, ya. Jangan gengsi dalam situasi ini. Halo, selamat siang Pak Budi. Siang, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat saya. Nih, sorry saya ganti Alhamdulillah telepon. sehat. Tadi itu nggak jalan dia. Oh iya Pak. Udah di rumah berapa hari nih Pak? Sebulan, hampir sebulan. Oh udah sebulan ya. Gimana Pak? Iya. Ceritain dong Pak. Lagi ngapain aja? Lagi sibuk apa? Sekarang kayaknya lagi sering live ya Pak ya? Iya, sekarang schedule lagi full. Wah, tetap produktif ya Pak ya? Harus produktif, kalau nggak bingung juga di rumah kan. Bener Pak. Gimana Pak? Bisnisnya lancar Pak? Ya, ada yang lancar, ada yang tidak ya. Begitulah kira-kira. Yang oke-oke ada, yang kurang bagus banyak gitu ya. Yang bagus ada, tapi mungkin belum banyak. Ya. Dan teman-teman yang saya bina selama ini juga nasibnya sama ya, mungkin kondisinya. Jadi ada yang bagus, ada yang kurang, tapi mungkin situasi sekarang ini lebih banyak yang kurang bagusnya nih. Tapi ya kita harus semangat terus loh. Banyak yang harus dilakukan. Benar Pak. Boleh ada cerita-cerita menarik nggak Pak tentang apa perubahan landscape bisnis yang mungkin Bapak Budi alami di saat krisis seperti ini Pak? Mungkin ada yang bisa diceritakan yang di-sharing ke kita Pak? Ya banyak sih sebetulnya ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin karena perubahan-perubahan yang shock begini mengakibatkan kita memikir ulang ya dari sisi kehidupan pribadi maupun tentunya kehidupan bisnis kita. Karena kalau kita sudah hampir sebulan mungkin ya di rumah, itu membuat kita berpikir ulang cara kerja kita berbeda, mungkin pola kita hidup kita tidak seperti normalnya lagi ya, sehingga itu mengakibatkan juga perubahan-perubahan pola konsumen yang dari sisi bisnisnya itu bisa saja juga berubah nantinya. Jadi ini yang harus ditangkap juga oleh para pengusaha ya, para entrepreneurs gitu. Baik Pak. Oke Pak, kita mungkin langsung aja ke topik bahasan ya Pak ya. Kali ini Ya, kan kita mau membahas tentang leadership in crisis nih Pak. ya. Nah, kita mungkin mulai dari agak jauh dulu ya Pak ya. Menurut Pak Budi sendiri nih untuk di saat-saat krisis seperti ini gitu dan terhadap pengaruhnya terhadap leader-leader dan terhadap business owner nih seperti apa Pak? Ya, jadi sebetulnya pemimpin atau leader ya, apapun namanya, kalau dia adalah seorang pemilik bisnis, seorang founder, atau dia adalah pengusaha yang punya kaum profesional ya, sebagai CEO atau direkturnya, itu adalah seorang leader yang harusnya tentunya mempunyai satu tujuannya adalah membangun tim dan bisnisnya mencapai goals atau tujuan-tujuan yang diharapkan oleh mereka bersama, tentunya dengan pemegang sahamnya juga. Sehingga pada saat krisis yang seperti ini, kadang-kadang saya melihat ada dua hal gitu ya, karena pengalaman saya sudah seperti yang mungkin pernah saya ceritakan bahwa saya sudah mengalami 4 krisis ya di dalam selama saya bekerja gitu ya, mulai dari tahun 87, 97, 98, 2007, 2008, plus sekarang ini gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa siapa saja sih bisnis-bisnis yang sebetulnya selamat, siapa bisnis-bisnis yang bisa sebetulnya survive ya dalam situasi seperti ini. Ternyata salah satu kuncinya itu adalah pemimpinnya. Nah, ini makanya pembahasan kita mungkin sore ini lebih ke soal leadership gitu ya, terutama dalam situasi krisis. Nah, kenapa saya ceritakan begitu? Karena ada perbedaan sebetulnya yang bisa jadi itu pembeda utama nantinya leader-leader yang bisa berhasil membawa bisnisnya atau organisasinya itu lewat dari badai ini atau tidak. Sehingga pada saat normalnya para pemimpin yang bagus ya belum tentu bisa sebetulnya bagus pada saat krisis ini. Bisa jadi bisa, tapi juga bisa tidak. Nah, makanya ada fundamental apa ya namanya itu ya, skills atau karakter dan attitude yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman ya, sehingga mungkin bisa dipelajari, mungkin bisa dilengkapi sehingga bisa membawa timnya atau bisnisnya melalui badai ini begitu.
Oke Pak, nah hal-hal fundamental itu apa Pak? Ya sebetulnya, Apa saja Pak? ya kalau kita lihat sebetulnya ya dari sisi seorang pemimpin ya, dia pertama itu saya bilang kalau saya ngajarkan leadership ya dulu ya. Kompetensi seorang leader itu biasanya ada yang namanya apa namanya itu leadership skills, ada namanya managerial skills, ada juga yang namanya business skills, kemudian ada yang keempat itu soal karakter dan attitude-nya dia. Nah, khusus untuk yang leader di dalam masa krisis ini, maka ada beberapa yang saya ambil comot di situ yang harusnya menjadi perhatian dari para pemimpin ya atau para owner dan CEO-nya itu. Nah, sehingga apa itu misalnya ya? Jadi pertama ada 5 ya yang saya mau share itu ya, seorang leader yang menurut saya itu penting di dalam masa krisis ini. Pertama adalah self controlnya, jadi bagaimana dia mengontrol personalnya dia, nanti kita bahas. Kemudian kedua adalah soal komunikasi ya, itu sangat-sangat penting dalam situasi sekarang ini. Kemudian soal decisiveness ya, decisiveness itu adalah sebuah apa ya ketegasan ya dari seorang pemimpin dalam masa krisis ini. Kemudian yang keempat itu adalah masalah adaptasi ya, adaptasi dalam situasi yang selalu berubah-ubah ya dalam masa krisis ini. Kemudian yang terakhir nomor 5 itu adalah soal kreativitas dan inovasi seorang pemimpin itu. Nah, itu 5 hal yang menurut saya penting ditonjolkan. Jadi banyak sebetulnya kriteria lain sebagai pemimpin. Tapi dalam masa krisis ini mungkin yang 5 itu yang secara pribadi saya alami, tapi sekaligus juga saya melihat pemimpin-pemimpin sukses itu juga mungkin secara umum itu yang kekuatan mereka pada saat menangani krisis. Nah, kalau kita masuk ke self control ya atau kita cerita yang pertama tadi self control. Itu adalah bagaimana pemimpin itu sebetulnya adalah pemimpin yang tidak cepat panik. Karena banyak sekali yang saya lihat dalam situasi krisis ini mungkin mereka aduh gimana ya caranya, aduh sales saya drop 80%, 50%, 70% panik langsung. Sehingga bisa berakibat negatif. Jadi calm ya, calmness ya, self control itu tenang. Kemudian yang kedua adalah pemimpin self control itu juga adalah bagaimana seseorang pemimpin itu melihat situasi itu dari kacamata atas helikopter yang saya ceritakan ya. Jadi 360 view ya Pak? iya, jadi mereka nggak melihat hanya sepotong-sepotong gitu ya. Jadi mereka nggak boleh panik pertama ya, mereka harus bisa kontrol dirinya, self control, tapi kemudian melihat secara lebih luas ya. Kemudian yang ketiga dari sisi self control itu ada yang namanya saya bilang kan not impulsif ya atau tidak impulsif apa ya reaktif ya Tidak mungkin impuls, ya. iya. Jadi banyak ya kita melihat ada situasi orang bilang sama saya, Pak kan dalam krisis ini kita harus cepat reaktif. Betul ya, tapi bukan berarti impulsif ya. Reaktif itu ya kalau impulsif itu bagi saya reaktif yang mungkin tidak terpikirkan ya sehingga langsung cepat mengambil keputusan yang bisa benar bisa juga salah. Kemudian yang keempat soal self control itu adalah yang namanya yang saya bilang itu seorang pemimpin yang punya self control dalam krisis ini adalah seorang pemimpin yang peduli dengan timnya, peduli dengan karyawannya. Karena semua orang dalam krisis ini akan panik, akan mikirkan nasibnya dia. Mungkin karyawan itu malah nggak mikirkan perusahaan. Mungkin mereka hanya mikirkan diri mereka, gimana nasib saya nih, saya akan di PHK atau tidak ya, perusahaan ini akan bangkrut atau tidak ya, saya besok masih makan atau tidak. Sehingga pemimpin yang punya self control itu, dia juga harus paham situasi itu sehingga dia ingin menunjukkan ya kepedulian dia atau careness-nya itu terhadap timnya. Jadi itu soal self control dari saya, jadi pemimpin itu ya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kalau kita mau share itu yang kedua adalah ini yang salah satu yang saya paling sering saya soroti ya, pemimpin-pemimpin yang kuat ya, baik di masa normal maupun masa krisis, apalagi di masa krisis itu adalah soal komunikasi ya. Nah, komunikasi ini kalau pemimpin yang tidak punya komunikasi yang kuat ya, itu bisa berantakan timnya ya. Nah, apa itu komunikasi yang kuat dalam masa krisis ini ya? Pertama ya soal clarity atau kejelasan dari apa yang dikomunikasikan ke semua pihak.
bukan hanya ke orang dalamnya atau karyawannya, tapi juga termasuk orang luar, ya, istilahnya itu stakeholdernya, ya, pemangku kepentingannya, ke pemerintah mungkin, ke bank mungkin, ke supplier, dia harus berkomunikasi dalam situasi ini, kan itu ya. Nah, kemampuan dia berkomunikasi ini akan menentukan juga nasibnya nantinya, ya. Jadi clarity-nya atau kejelasannya. Yang kedua dari sisi komunikasi ini itu adalah soal concise dan to the point. Concise itu adalah nggak bertele-tele gitu ya. Karena kita perlu cepat nih keputusan ya. Sehingga pada saat kita mengkomunikasikan sesuatu itu selain dari jelas, tetapi juga singkat, padat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal waktunya. Jadi pertama jelas, ya, padat, kemudian tepat waktu. Jadi banyak yang kita lihat bahwa orang berkomunikasi terlambat. Sehingga misalnya seperti kalau saya melihat misalnya, saya nggak tahu ya, negara kita misalnya ya, harusnya mungkin ya jauh sebelumnya Wuhan sudah terjadi itu mungkin kita sudah mulai komunikasi nih soal komunitas. Kita sudah mulai mempersiapkan diri. Kemudian kita mempertegas itu apa sih yang kita komunikasikan, ya. Nah, itu yang kedua yang saya ceritakan tadi. Jadi mungkin saya coba share dulu ya apa yang tadi itu sehingga bisa kita coba tanya jawab. Yang ketiga itu masalah decisiveness ya, soal ketegasan. Jadi pemimpin-pemimpin yang berhasil terutama dalam masa krisis ini adalah pemimpin yang punya namanya itu kemampuan membaca situasi itu secara rasional. Jadi ketegasan itu bukan berarti impulsif, bukan tanpa perhitungan. Ya, jadi itu yang maksud saya tadi. Jadi dia harus bisa membaca situasi itu secara rasional, ya. Kemudian situasi itu dia lihat nih prioritasnya apa sih yang harus saya ambil sebagai pemimpin, ya. Apakah saya prioritasnya cash flow-nya saya selamatkan dulu, ya. Apakah sales-nya yang saya harus selamatkan, apakah cost-nya saja yang saya potong, itu semuanya itu dipikirkan secara nasional dan ditaruh sebagai prioritasnya yang mana. Nah, kalau itu sudah, ya, baru setelah itu kita cerita bahwa bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sumber daya yang diperlukan untuk mengeksekusi ya apa yang sudah diputuskan dan sebagai prioritasnya. Nah, ada beberapa kali saya live Instagram dan juga di dalam video saya cerita soal eksekusi. Salah satunya adalah percuma kita merencanakan sesuatu, ya, tapi kemudian kita nggak memberikan sumber dayanya. Kalau diperlukan uang, kita nggak berikan uangnya, ya. Kita perlukan tenaga, tapi kita nggak perlukan. Akhirnya apa yang kita rencanakan itu gagal, ya. Nah, kemudian yang terakhir dari sisi ketegasan itu bagi saya itu adalah soal kecepatan dalam mengambil keputusan. Jadi perbedaan tadi impulsif tadi itu beda ya, ketegasan dengan ketegasan dan kecepatan. Jadi jangan juga terlalu istilahnya saya itu analisis paralisis gitu ya. Terlalu banyak menganalisa ya, lama-lama kita anak buah kita udah mati semua, kita baru pikir oh iya ya seharusnya kita begini. Jadi saya nggak tahu ini negara kita bagaimana mungkin ya, mungkin harusnya mungkin misalnya lockdown ya, saya nggak tahu ya. Kita pilihannya apa? Mati pelan-pelan, sakitnya lama, atau kita amputasi kaki satu tapi kita selamat satu badan. Itu pilihannya, itu decisiveness bagi saya ya. Nah, kemudian berikutnya yang kunci juga bagi seorang pemimpin ya di dalam situasi krisis ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa beradaptasi dalam situasi yang berubah-ubah. Ya. Ya kan? Jadi banyak orang bilang, wah ini pemimpinnya pelin-pelan ini. Kemarin ini, sekarang ini. Loh, kalau dalam situasi krisis, ya memang situasi itu harus direview mungkin setiap hari. Bayangkan tadi pagi, saya baca di news ya, bahwa minyak di Amerika itu minus 37 gitu. Di bawah nol harganya untuk future tradingnya ya, future tradingnya. Apa enggak shock saya? Gitu. Ya, akhirnya saya berpikir ulang, loh kalau bisnis-bisnis saya yang terdampak oleh situasi ini, apa yang harus saya lakukan? Kemarin kita berencana ya mungkin harga minyak 10, 15 dolar, 20 lah kita rencanakan bisnis plan kita dengan harga segitu. Tapi dengan harga segini berbeda lagi. Padahal perbedaannya mungkin cuma berapa minggu atau 1 minggu, kadang-kadang 1 hari. Nah, cara kita beradaptasi inilah yang sebetulnya menentukan juga sukses seorang pemimpin atau tidak membawa timnya keluar dari krisis ini. Ya. Nah, kemudian tentunya
Dan yang terakhir itu adalah soal kreativitas dan inovasi ya. Jadi apalagi dalam zaman sekarang ya, saya sendiri juga bingung ditanya sama teman-teman para UMKM, para entrepreneurs, pengusaha, Pak, kami ini sudah stuck, nggak tahu lagi ya. Gimana menurut Bapak? Waduh, saya bilang, kalau saya tahu, saya udah kaya raya, saya bilang, ya, saya jadi Tuhan, ya. Saya bisa punya duit mungkin ratusan triliun, ya, karena bisa memforecast apa yang akan terjadi. Ya, nggak bisa. Tapi, ya kembali saya katakan, kita nggak boleh patah semangat. Nah, di seorang pemimpin yang bagus, ya, walaupun bisnisnya misalnya lagi hancur-hancurnya, tapi dia harus bisa dan mau menerima ya pandangan-pandangan orang baru, pandangan-pandangan yang mungkin nyeleneh, yang saya bilang pandangan yang bukan saja out of the box, tetapi no box at all, kapan perlu bundar dia, bukan box lagi gitu, ya. Dan sehingga pemimpin-pemimpin yang istilahnya saya itu keras kepala dan egonya tinggi dan tidak mau menerima pendapat-pendapat timnya, padahal mungkin ya. Ini pengalaman saya ya, waktu saya di Sadi Usada, di Danone. Banyak sekali saya mendapatkan ide-ide yang luar biasa, briliannya itu dari operator-operator pabrik saya. Jadi, tapi kalau kita punya ego yang tinggi dan merasa, wah saya ini kan direktur utama, saya ini CEO, nggak mungkin dong saya menerimanya pendapat dari seorang operator. Nah, itu akan keliru kita. Nah, dalam situasi yang krisis seperti ini, semua pandangan, semua ide itu harus ditangkap. Dan disinilah letaknya kedewasaan seorang pemimpin juga ya untuk membangun istilahnya itu budaya cepat yang kreatif dan inovasi dalam timnya supaya bisa mengeluarkan ide-ide baru untuk timnya. Jadi kalau saya lengkapi, saya pikir mungkin di dalam mencari leader yang betul-betul mungkin bisa keluar krisis, secara personal saya mengatakan 5 hal itu self control, komunikasi, ketegasan, ya, beradaptasi, kemudian kreativitas dan inovasi, itulah yang menjadi kuncinya nanti di luar dari kompetensi leadership yang lainnya. Itu sih mungkin secara singkat mungkin yang saya bisa sampaikan. Itulah mungkin kriteria-kriteria yang mungkin bisa kita diskusikan gitu. Oke, Pak. Tadi saya penasaran dengan pas bagian kreativitas dan inovasi di mana seorang leader harus bisa membuka diri dengan kritik dan saran dari timnya ya Pak ya. Nah tapi bagaimana Pak caranya agar tim tersebut juga ikut menyumbang idenya, dia juga ikut menyumbang apa yang ada di pikiran dia gitu. Karena kan leader tidak pernah tahu ya apa pikiran brilian apa yang ada di pikiran mereka gitu ya, ide brilian apa yang ada di sana gitu. Dan gimana sih caranya biar timnya ini juga ikut membantu menyumbang ide dan juga ikut membantu memberikan kemampuan terbaiknya Pak? Ya, jadi pertama ya, kalau ini kebiasaan saya melihat ya, kalau saya pergi ke sebuah organisasi, saya ikut meeting di organisasinya dia. Begitu bosnya datang, lalu nanti setelah mulai meeting, habis itu bosnya tanya, ada ide atau gimana menurut pendapat Anda? Diam semua. Iya kan? Nggak ada yang berani, ya kan? Ada yang takut salah, ada yang takut dimarahi. Kenapa? Karena budayanya tidak kita bangun dari awal. Jadi artinya kalau kita nggak pernah meminta pendapat tim kita, kemudian tim kita memberikan pendapat sedikit saja sudah disalahkan, tim kita bertanya aja dibilang bodoh, itu budaya-budaya yang menurut saya yang akan mematikan semua kreativitas dan inovasi. Jadi oleh karena itu, dalam situasi yang sekarang ini, harusnya kita merangkul teman-teman itu. Rangkul semua orang, yang dari atas sampai bawah, dan sampaikan ke mereka bahwa situasi kita lagi krisis dan segala macam. Saya sangat terbuka untuk bisa menerima apapun idenya, sebodoh apapun idenya, ya. Mari kita taruh dia di meja, dan kita lihat mana yang mungkin menurut kita bisa menyelamatkan kita, ya kenapa tidak, ya dari manapun datangnya ide itu. Jadi pertama, itu adalah bagaimana kita membangun trust-nya, ya, tim kita, bahwa mereka ini tidak akan dimarahi, tidak akan dibodoh-bodohi, tidak akan dibully kalau mereka itu memberikan ide, saran, maupun pertanyaan itu. Jadi bangunlah budaya itu dari awal, ya. Dan juga mungkin untuk teman-teman nasihat saya begini. Kadang-kadang hobinya kita, ya, sebagai pemimpin, kita memilih orang yang mirip kita. Nah, ya benar-benar. Itu normal, ya enggak? Apalagi kalau kita waktu wawancara,
misalnya, pas wawancara, kebetulan misalnya nih, saya hobinya nyanyi. Begitu kita wawancara, kita tanya dia misalnya ya, kamu kira-kira hobi kamu apa sih? Oh, saya nyanyi juga. Wah, langsung itu, di kepala kita itu, langsung subjektifnya keluar. Wah, ini kayaknya ini orang bagus gitu. Padahal belum tentu dia bagus, kebetulan aja dia hobinya nyanyi, sama dengan iya, kita misalnya. Jadi kita itu membangun tim yang homogen. Itu menurut saya kesalahan besar. Betul, Pak. Karena kita akan membuat kesalahan yang sama lagi nggak sih, Pak? Betul. Karena apa? Karena kalau homogen mikirnya sama semua. Ya kan ya? Benar. Jadi kalau saya Betul, sih betul. mencari orang, carilah orang yang tidak sama dengan Anda, tetapi bisa mengisi kekurangan Anda. Tapi kita harus siap sebagai pemimpin. Karena kita ini kadang-kadang kan nggak siap kalau orang itu berbeda dengan kita. Betul, betul. Nah itu yang celakanya, sehingga ujung-ujungnya kita pilih orang yang mirip kita pilih lagi orang yang maunya yes man aja. Pokoknya, iya Pak, menurut kamu bagaimana? Bagus nggak? Oh bagus Pak, bagus. Padahal matinya mungkin nggak gitu. Benar. Nah itulah yang nggak Harusnya bisa. cari yang bisa, ya, harusnya bisa jadi ada yang jadi sparring partner gitu ya Pak ya, jadi bisa buat discuss gitu, tidak hanya sekadar menjadi titah ya Pak ya. Betul. Saya pernah cerita ya, Jadi ini mungkin tergantung waktu kita. Jadi saya pernah cerita ya waktu saya masih di SGM ya, susu SGM ya, PT Sadusada ya, sebelum saya jual itu ke Danone waktu itu. Jadi saya harus memilih direktur keuangan baru waktu itu. Jadi saya CEO-nya waktu itu kita ganti semua direksi. Nah akhirnya kita pilih 2 orang terakhir dari semua kandidat itu. Nah 2 itu, satu kalau nggak salah orang Australia, satu lagi orang India. Nah ini bukan cerita ras ya, tapi cerita bagaimana saya memilih orang untuk memperkuat tim saya. Karena saya tahu tim saya yang ada sekarang ini kelebihan dan kelemahannya, maka di antara 2 itu saya pilih yang India ini, ya, orang India. Nah pemegang saham saya bilang sama saya begini, loh Budi, you yakin tuh, you mau ngambil dia? Itu kebiasaannya orang itu katanya. Tapi saya tidak mengatakan ini rasis ya. Orang itu, wah itu pasti dia merasa paling hebat di dunia. Dia pasti bisa makan you nantinya. Dia akan mengkritik you, dia akan bantah you, dia akan makan you nantinya. Tapi saya bilang, itu yang saya butuhkan. Karena saya nggak merasa bahwa semua tim saya sanggup melakukan itu. Jadi saya harus mencari orang yang juga bisa mengkoreksi saya. Yang berani men-challenge saya, menantang saya. Menantang itu dalam arti yang positif loh. Kita nggak cerita yang negatif loh. Makanya waktu saya rekrut dia, saya juga ingat sekali tuh. Saya bilang, Mr. X, saya bilang. Dia kan orang asing ya. Saya bilang, gimana? Apa kira-kira rencana you masa depan you kalau you jadi masuk bergabung dengan tim saya? Dia bilang apa? Saya mau gantikan Pak Budi. Digituin saya. Iya. Kalau orang Indonesia kagak berani bilang begitu sama saya. Benar. Iya kan? Benar. Begitu dia bilang sama saya begitu, langsung saya saya salami dia. Thank you, saya bilang, you're in. Anda masuk, saya bilang. Cuman saya langsung bilang sama dia, saya suka gaya you, saya suka you berani challenge saya dan segala macam, tapi ada satu syaratnya. Apa itu Pak Budi? You know who's the boss. I am still the boss, saya bilang. jadi betul. Jadi nggak apa-apa, challenge saya nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya dalam demokrasi, dalam membangun tim itu, ya makanya mereka pasti ya kalau kita ada perbedaan, ujung-ujungnya harus ada konsensus dong. Ya, nah kalau kita sudah punya konsensus, ya, dan kebetulan nggak cocok dengan apa yang kita sampaikan, kita harus tetap terima dan kita harus tetap dukung. Nggak bisa mencela-mencela. Sama kayak misalnya kalau menteri kita ada menteri yang nggak sejalan dengan presidennya, tapi lalu dia ngomong-ngomong di luar, itu nggak benar menterinya. Kalau memang sudah disetujui bersama, ya dia harus dukung tuh 100%. Mau salah dan benar itu kan lain persoalan lagi nantinya gitu. Kira-kira kan gitulah contohnya. Ya. Nah, oke Pak. Nah, kalau misalnya di saat krisis seperti ini kan kita harus banyak memberi trust kepada tim dan tim juga harus memberi trust kepada kita gitu ya. Ya. Nah, sejauh apa sih Pak interaksi personal dan profesional di antara tim dan leadernya jika di saat seperti ini? Karena kan seorang leader harus lebih banyak memberikan apresiasi, harus lebih banyak memberikan motivasi untuk mereka bisa semangat dan bisa sama speednya gitu.
Ya, sebetulnya kan gini ya, kalau kita lihat, kalau kita bekerja secara profesional, tidak ada cerita yang hubungan profesional 100% atau hubungan pribadi 100%. Dua-duanya pasti ada. Ya. Tapi asal kita Oke. bisa menjaga yang mana yang hubungan profesional, yang mana yang hubungan pribadi. Ya. Jadi itu satu. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita punya tim, tidak melulu rasanya itu menjadi seperti bekerja terus waktu ketemu. Kadang-kadang kita harus membangun trust itu dengan masuk ke ranah pribadinya mereka. Tapi kita harus hati-hati. Maksudnya, Nah, misalnya, iya. kita boleh dong sekali-sekali nanya bagaimana keluarganya. Saya dengar anak you sakit loh kemarin. Gimana? Apa yang perlu saya support? Misalnya kan begitu ya. Tapi mungkin nggak setiap saat kita melakukan itu gitu. Ya. Tapi itu membangun trustnya bahwa ini orang bukan hanya bos biasa, bukan hanya soal pekerjaan, tapi dia juga paham bahwa saya juga butuh ya masalah personal saya itu akan karena ujung-ujungnya ya kalau orang coba lihat ya, orang kadang-kadang saya ketemu tim saya, ada uring-uringan dia, ya datang ke kantor. Lalu saya tanya, kenapa dia uring-uringan? Saya tanya, ada masalah nggak dengan tim kerjanya atau anak buahnya? Nggak ada. Ternyata masalahnya ada di rumahnya. Jadi masalah pribadi, ya itu nggak bisa juga kita mengatakan bahwa itu tidak akan mempengaruhi masalah kantor atau masalah bisnis kita. Makanya harus ada keseimbangan antara bagaimana kita menghandle mereka itu secara pribadi sebagai orang manusia yang punya Oke. kepribadian, ya, dan manusia yang bekerja dengan kita bersama-sama membangun sebuah bisnis. Nah, sehingga apa? Karena kita harus objektif, ya. Sehingga mereka pada saat mereka betul-betul bagus, ya kita berikan tentunya mereka juga penghargaan. Tapi kalau mereka nggak bagus, kita harus kembangkan mereka. Kita harus berikan kesempatan untuk mereka belajar kembali. Tapi terakhir ujung-ujungnya ya mungkin harus ada juga punishment-nya gitu. Ya, kalau mereka juga tidak. Jadi mau kita dekat secara pribadi atau tidak, kita harus tetap objektif. Nah, disitulah dibangun trust itu. Makanya sering saya mengatakan bahwa saya nggak perlu dicintai, yang penting orang respect dengan saya. Karena mencari apa namanya itu membuat orang menyukai kita 100%. Wah, itu you habis ya. Dalam dunia ini nggak ada. Ya, jadi jangan berharap you akan bisa melakukan itu. Jangan jadi people pleaser ya, Pak ya. Lah iya mati, nggak bisa, nggak bergerak ya. Benar-benar benar. Ya itu. Jadi kalau pemimpin negara mau pemimpin perusahaan, nggak ada, pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang suka. Tapi yang jelas, asal kepentingan yang bisnis itu secara umum yang kita jadikan objektif dalam keputusan kita atau tidak, gitu. Mau orang suka atau tidak, ya lain persoalan gitu. Jadi nggak ada bedanya sih negara dengan perusahaan bagi saya sih. Oke, Pak. Kita mungkin bisa kembali lagi ke 5 hal yang tadi Pak Budi sempat katakan ya secara fundamental gitu, Pak. Saya penasaran dari bagian self control nih, Pak. Ya, Sebelum leader ini terjun ke dalam bisnisnya, dia ya, harus menyelesaikan diri dia sendiri berarti ya, Pak ya. Kayak untuk dia melakukan self control itu, ya. apa yang harus dilakukan seorang leader agar dia tetap calm? Karena pasti akan ada banyak hal yang membuat dia overwhelmed gitu, Pak, di saat-saat seperti ini. Karena padahal sebelum dia menuju ke timnya, dia harus bisa stabil dengan diri dia sendiri dulu kan, Pak. Nah, Ya. kira-kira apa yang harus dilakukan seorang leader, Pak, agar dia tetap seperti itu? Ya, makanya seorang leader itu akhirnya adalah orang yang terpilih, toh. Makanya nggak banyak yang bisa jadi leader. Kalau di dalam organisasi itu pasti ada piramidanya kan itu. Iya, Jadi ya. seorang leader harusnya, ini kan bukan leader karbitan ya, kalau kita cerita ya, harusnya sudah melalui proses-proses di mana dia sudah mengalami misalnya hal-hal yang mungkin membuat dia kehilangan kontrol, ya sehingga dia mengalami akibat dari kehilangan kontrol terhadap dirinya. Sehingga dari situlah harusnya dia belajar ya dari soal self controlnya ya. Nah, kalau kita lihat misalnya calm seseorang itu juga diakibatkan oleh tadi ya pengalaman ya itu penting banget experience ya. Kedua adalah masalah knowledge ya. Karena kalau kita nggak paham, misalnya tiba-tiba misalnya
Kan banyak sekali hoax-hoax lah misalnya. COVID-19 itu bisa begini. Jadi panik dong kita. Itu kan masalah nggak tahu, kan itu. Soal tahu atau tidak tahu itu. Jadi ketidaktahuan kita membuat kita lebih panik. Ketidaktahuan kita membuat kita jadi tidak confident. Jadi orang yang confident biasanya lebih paham, lebih tahu. Orang yang panik itu karena mereka mungkin tidak tahu situasinya seperti apa. Jadi pertama tadi experience ya, yang kedua adalah knowledge-nya ya, kemampuan dia membaca situasi. Lalu yang ketiga sebetulnya adalah dia yang bisa sebetulnya membedakan antara yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu dalam feed saya di Instagram saya ada itu. Ya kalau yang nggak bisa dilakukan, nggak bisa kita kontrol, ngapain sih kita pikirkan? Oh ya. Ya kan itu. Betul. Nah, Ya, kalau pemimpin nggak bisa membedakan itu, yang mana yang bisa dikontrol atau tidak dikontrol, maka dia akan pusing, semuanya akan diutak-atik sama dia. Jadi kalau misalnya dia mengatakan, aduh kenapa sih COVID-19 ini datang ya, kenapa, ya biar ayo udah datang kok. Ya kan, Iya, Lalu, iya. apa yang harus kita lakukan sekarang, itu persoalannya bukan menyesali ya kenapa COVID-19 itu datang. Itu jadi isunya. Jadi itu yang harusnya membuat kita punya lebih calmness atau ketenangan di dalam self control kita. Oke Pak, baik. Sekarang coba kita maju ke bagian decisiveness ya Pak, ketegasan, dan itu tadi adalah nyambung sama yang kita harus bisa membedakan apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan mana yang nanti-nanti gitu Pak. Nah kira-kira Pak, apa sih prioritas utama untuk seorang leader bisa memberi keputusan gitu Pak di Ya. dalam bisnisnya gitu? Apa saja prioritas-prioritas utama yang leader bisa putuskan gitu di Ya. saat-saat seperti ini ya Pak ya? Kan prioritas banyaknya sudah berganti itu Pak ya. Ya. Jadi makanya dalam decisiveness seorang leader di masa krisis ini, salah satu persyaratannya itu saya bilang di situ adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa mereview situasinya secara rasional. Ya, jadi bukan secara emosional. Nah, kalau itu sudah, maka baru dia tahu apa yang harusnya dia lakukan. Jadi itu stepnya. Nah, kalau dia sudah tahu melakukan, dia dengan timnya baru membuatkan prioritasnya. Kan gitu ya. Nah, prioritasnya apa? Tergantung bisnisnya apa gitu. Nah, makanya kemarin secara umum saya mengeluarkan juga ya video crisis managementnya seriesnya saya, 7 prioritas bisnis dalam masa krisis ini secara umum. Nah, tidak semua bisnis mungkin seperti itu, tergantung situasi yang pemimpinnya yang harus menentukan apa itu situasinya. Tapi secara umum saya mengatakan bahwa prioritas sekarang dalam masa krisis pasti ya melihat kategori bisnis kita ini masih ada atau tidak. Kalau nggak ada, mungkin kita harus cari bisnis yang lain. Itu satu. Masih bisa jangka panjang atau tidak, jangka pendek apa. Lalu yang kedua, masalah omset kita, revenue kita, sales kita, income-nya. Itu yang harus diselamatkan dulu gitu. Yang ketiga adalah mencari cost efficiency. Yang keempat adalah mengenai bagaimana cash flow kita harus kuat minimal sampai akhir tahun ini menurut saya ya. Kemudian yang kelima itu adalah bagaimana kita menunda tentunya investasi atau mungkin dibatalkan investasi yang tidak diperlukan karena cash flow-nya itu jauh lebih penting ya. Kemudian juga tentunya bagaimana kita itu ya membangun motivasi tim dalam situasi yang sulit ini. Nah, terakhir tentunya dalam situasi sesulit apapun, opportunity itu pasti ada, kesempatan itu. Sehingga pada saat inilah kita harusnya juga mempersiapkan diri sambil mencoba menyelamatkan kapal, tapi kita juga mulai membangun pemikiran-pemikiran untuk pada saat keluar nantinya, apa sih kesempatan yang bisa kita ambil segera, sehingga pada saat krisis ini misalnya selesai tahun depan, mungkin kita yang pertama keluar dengan selamat dan cepat bangkit dan recover. Oke Pak. Nah Pak Budi Isman sendiri ini kan sempat jadi leader di beberapa perusahaan besar ya Pak ya. Ya. Nah Pak boleh dong Pak kalau ada nggak sih cerita-cerita yang pernah Bapak lalui dan cukup membekas gitu dan mungkin bisa di-sharing ke kita tentang dan
berhubungan dengan krisis yang pernah Bapak alami gitu Pak. Mungkin ada 1-2 kejadian gitu Pak. Ya, ya. Jadi sebetulnya banyak krisis yang saya alami ya. Jadi mungkin tapi yang paling berbekas saya krisis 98, habis itu krisis tahun 2006, ya, 2007, 2008. Jadi misalnya waktu saya di Coca-Cola dulu misalnya ya 98 saya bertugas waktu itu pas di Surabaya ya memimpin Jawa Timur, kita ada 1.500 karyawan kalau nggak salah. Pahit kita untuk harus melakukan terpaksa mem-PHK karyawan kita. Karena setelah kita timbang-timbang dari sisi omset kita yang turun luar biasa, kemudian cost kita yang sangat besar ya dengan pendapatan segitu, maka salah satu caranya nggak bisa lagi kita harus. Nah, jadi pahitnya adalah bagaimana menentukan siapa yang akan dikeluarkan. Nah ini kan masalah kadang-kadang emosional ya. Nah, tapi disitulah letaknya kita sebagai pemimpin yang bagus itu kita harus selalu di depannya berpikir rasional dulu. Sehingga kita mempunyai step-step waktu itu untuk bagaimana memilih orang-orang yang mungkin tidak kita perlukan lagi. Tapi pada saat kita mau mengeluarkan mereka, kita juga melakukannya secara manusiawi. Kita treat mereka secara baik. Kita berikan kesempatan mereka waktu itu kalau nggak salah saya itu, kita berikan kesempatan mereka menjadi freelance salesman kita. Dan malah mobil-mobil kita yang sudah lama tapi masih bagus dan jalan, kita jual ke mereka dengan harga murah dan mereka boleh cicil ya. Kemudian kita kasih modal mereka untuk bisa jualan Coca-Cola, ya, tapi sebagai freelancer. Nah, ada 2 keuntungannya kita. Pertama, kita bisa mengeluarkan mereka dari cost-nya kita, ya. Lalu yang kedua, mereka mungkin merasa dihargai, ya, dan merasa juga tidak sakit hati, ya. Kemudian yang ketiga, kita masih bisa dapat bisnis karena mereka menjadi salesman kita, walaupun tanpa kita bayar. Jadi mereka menjadi entrepreneur gitu. Nah, jadi itu satu ya kisahnya. Lalu 2 Itu ya. berarti mereka keluar dengan bahagia dong Mas itu Pak ya berarti Pak ya. Iya, malah ada juga yang harusnya tidak keluar, mereka minta, "Pak, kami ikut juga dong keluar. Kalau begini caranya, kok bagus sih paketnya." Dulu namanya paketnya itu lifeboat ya, Sekoci. Nama programnya Sekoci. Jadi istilahnya itu kalau kapal itu mau karam, tahu nggak tuh? Jadi kita mau menyelamatkan orang kan pakai Sekoci itu. Makanya nama program itu waktu itu kita namakan Sekoci. Lifeboat program itu waktu itu kita buat waktu itu. Nah, yang kedua, waktu tahun 98 itu juga saya ingat banget karena nggak tahu lagi salesnya bagaimana gitu ya. Kita akhirnya minta, itu yang tadi itu yang saya bilang tuh, kreativitas dan innovation itu datangnya dari mana-mana. Sehingga waktu kita kumpulkan semua karyawan, ini apalagi nih kita cara mencari sales gitu ya. Lalu mereka, "Pak, gimana kan kita ada 1.200 lagi karyawan yang ada. Berarti 1.200 kakak. Nah, gimana kalau misalnya semua karyawan ini juga wajib ikut menjual di rumah masing-masing?" Saya pikir, bagus juga ya. Jadi artinya saya bertambah sebetulnya titik penjualan saya 1.200 loh. Ya, agen dan reseller saya yang sebetulnya karyawan saya sendiri ya. Oke. Ya, jadi akhirnya kita buatkan program, kalau nggak salah saya nggak ingat persis ya, tapi intinya adalah mereka setiap keluarga, setiap karyawan wajib ikut menjual di rumahnya dan kita berikan mereka modal adalah istilahnya itu barang ya, Coca-Cola itu entah berapa box dan segala macam ditaruh di rumah mereka dan mereka wajib mencoba menjual di sekeliling rumahnya aja, di RT-nya, di RW-nya. Nah, karena kita masih punya 1.200 karyawan waktu itu, ada bagian produksi, ada keuangan, HR, dan segala macam. Ya, tapi mereka ikut jualan. Disitulah letak kebersamaan kita. Nah, akhirnya ya kita boleh dikatakan kita yang mungkin yang paling cepat keluar dari krisis itu, tahun 98 itu. Nah, terakhir saya pergi ke Gunung Kawi waktu itu, dekat Malang itu. Ya, itu saya juga pernah dengar ceritanya tuh Pak Iya, ya, Gunung Kawi itu. betul. Itu ngapain sih Pak itu Pak? Makanya orang saya takut sekali dengan wartawan pada itu karena takut di foto-foto sama wartawan dia bilang, "Wah, Pak Budi Isman ini pemimpin Coca-Cola ini desperado cari sales, cari jualan di Gunung Kawi." Kira cari wangsit ya Pak ya? Iya, cari wangsit itu. Padahal saya kan baru di Jawa Timur waktu itu, baru dipindahkan ke sana tuh. Itu saya tanya kan ke orang-orang dekat Malang itu. Karena sepi penjualan, saya bilang, di mana orang yang paling masih banyak ngumpul, saya bilang. Nah, itulah ceritanya. "Oh Pak, ada Pak, dari situasi begini ini orang banyak ngumpul di Gunung Kawi." "Oh ya, ngapain ke Gunung Kawi? Saya nggak tahu Gunung Kawi itu dulunya bagaimana." "Ayo kita ke sana." Ya, pergi kami ke atas. "Oh, banyak orang di sini ternyata cari wangsit," itu ya, namanya masa krisis kan.
Orang iya, ya benar-benar. banyaklah history legendnya. Padahal maksud saya adalah dimanapun orang ngumpul dan banyak orang, pasti bisa jualan Coca-Cola, jualan Sprite, Fanta, teh, dan segala macam. Itu maksud saya minuman gitu. Tapi ya orang, ya, jadi itu pengalaman-pengalaman menurut saya sih yang luar biasa. Nah, ada lagi sih pengalaman saya di 2006 waktu gempa di Jogja itu, nah itu juga paling paling menyentuh saya sebetulnya. Karena ada 525 karyawan saya waktu itu yang kena gempa, rumahnya hancur, ada yang rusak ya. Tapi kita ambil keputusan pahit ya untuk bilang bahwa apapun yang terjadi kita harus bangun kembali rumah itu. Jadi mau setuju atau tidak setuju pemegang saham, saya bilang saya akan bangun itu sekarang. Karena bagi saya motivasi karyawan ini dan segala macam itu yang akan membuat bisnis ini bisa bertahan lama dan juga berkembang. Nah, alhamdulillah setelah gempa itu pabrik kami hancur 2. Orang pikir 6 bulan bisa baru bisa produksi, kami 1,5 bulan sudah bisa produksi. Ya tadi itu, karena adanya kebersamaan, karena adanya yang 5 hal yang saya cerita di dalam soal kepemimpinan itu, itulah yang harus dijalankan. Ya, Mas Wowi, terima kasih. Ini Mas Wowi juga hadir nih kayaknya. Iya, ini Pak Ini, Wowi nonton ini. ya, ya. Menyimak dia Ini dalam diam. jadi malu saya jadinya. Iya. Ya, itu mahal sekali ya Pak, itu pengalamannya ya Pak ya. Tidak akan terlupakan sih itu. Betul, betul, betul. Jadi itu juga mungkin yang akan saya tidak mengatakan perusahaan besar itu seperti itu, perusahaan kecil itu lain lagi, enggak. Secara prinsip mau besar atau kecil bisnis kita, prinsipnya sama ya. Pemimpin itu adalah pemimpin ya. Cuman bagaimana caranya kita memanfaatkan tadi itu ya, kalau sharing yang saya lakukan ini dan bagaimana aplikasikan untuk bisnis kita yang berbeda-beda ya, dan juga mungkin tahapannya juga pada saat yang tidak sama. Tapi mudah-mudahan itu juga bisa tentunya membantu teman-teman untuk berpikir ulang cara mereka memimpin bisnisnya, terutama dari situasi yang sekarang ini. Oke Pak. Oke Pak, saya kemarin itu sempat lihat postingannya Pak Budi tentang eksekusi itu Pak, itu Ya. menarik sekali gitu Pak. Ya. Dan saya agak penasaran Pak, karena Pak Budi di sana bilang kalau suksesnya eksekusi itu Ya. bergantung kepada strategi, people, dan operations. Nah, gimana sih Pak caranya agar ketiga hal ini tuh bisa berjalan dengan speed yang sama gitu? Kira-kira apa yang harus leader berikan Pak? Ya, ini pengalaman, makanya saya buka-buka buku kembali yang lama-lama ya, saya keluarkan, dapat saya buku Larry sama Rancaran ini. Nah, soal eksekusi ini, saya selalu berpikir dari dulu ya, terutama waktu saya di Coca-Cola ya, yang paling terasa ya, mereka getol sekali soal eksekusi gitu. Nah, karena mereka punya pemahaman bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak akan ada manfaatnya kalau eksekusinya tidak benar. Nah, makanya ada 3 pilar yang disampaikan ya, dan itu adalah pilar eksekusi ini adalah mengenai strateginya. Jadi strategi yang dalam situasi yang krisis ini nggak bisa mungkin nggak yakin saya strategi yang lama itu akan bisa dilakukan untuk situasi krisis ini. Saya yakin hampir 100% mungkin bisnis, apapun bisnisnya, pasti melakukan perubahan strategi mungkin dan rencana. Ya, jadi itu beradaptasi itu penting gitu ya. Sebab kenapa eksekusi itu gagal kalau kita ngotot nih. Ngotot misalnya, nih ada juga pemilik perusahaan mungkin ngotot. Yang penting gua harus tumbuh 200% ya. Nggak mau tahu, Pak, tapi krisis nih Pak. Ya nggak mau tahu, gue harus 200% ya. Jadi cuma modalnya itu doang gitu. Caranya bagaimana Pak? Ya nggak tahu. Pokoknya ya lu kan gue bayar untuk itu gitu. Ya kalau begitu nenek juga tahu nih. Nah, kan gitu ya. Iya kan? Kalau cuma ngomong-ngomong doang nggak ada gunanya. Jadi sebagai pemimpin pun, kita juga harus memikirkan strateginya apa sih yang kita harus sesuaikan dengan situasi sekarang. Kalau sales kita misalnya dulunya misalnya 10M atau 200M, mungkin sekarang realistiknya cuma 2M atau 10M kan itu ya. Nah, untuk melakukan itu beda lagi tentunya
resources atau sumber daya yang dibutuhkan. Makanya pilar kedua itu adalah soal people, orang. Jadi untuk melaksanakan strategi itu, ujung-ujungnya yang akan melaksanakan itu adalah orangnya. Nah, orang ini yang harus kita pahami, ya, orang ini orang yang cocok nggak untuk mengeksekusi hal ini, yang baru ini, ya. Kadang-kadang gagalnya eksekusi itu karena kita gagal mencari orang yang cocok untuk mengeksekusi. Jadi misalnya kan gini, banyak orang, Pak, ini orangnya pintar banget nih. Wah, jadi misalnya, ini dari Harvard, dari Stanford, dari segala macam lah. Nah, kebetulan sore ini nanti saya dengan Mas Rahmat, CEO-nya Bukalapak, itu orang MIT, Stanford, itu nanti saya akan bully beliau nanti itu. Tapi kadang-kadang kan gini, wah, tapi mungkin ada orang yang sekolah tinggi dan segala macam, dia cocoknya menjadi planner, perencana, konseptor. Gitu. Tapi kita menaruh dia misalnya sebagai eksekutor. Nah, ya nggak jalan, kan gitu. Orang yang kerjanya, jadi akhirnya belum jalan aja dia mikir dulu, Pak, kita analisa dulu dong. Ya musuh udah jalan duluan, kita masih analisa kan gitu ya. Karena memang dia itu sebetulnya cocoknya. Jadi kadang-kadang bukan orang yang salah, kita yang salah tidak mengenal people kita, tidak menempatkan orang kita sebetulnya sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Tidak juga menyesuaikan dengan strategi yang baru. Ini contohnya ya. Kalau misalnya fokus kita itu adalah di cash flow sama cost, penekanan dalam krisis ini, harusnya kita punya orang yang kuat yang bisa menekan cost, bisa mencari di mana lagi efisiensi. Ya, bukan sales lagi, karena sales sekarang udah susah kita nyarinya misalnya. Kan, ya. Jadi tergantung strategi dan fokus kita kemana, kita harus menyesuaikan orang-orang kita. Nah, yang ketiga yang diceritakan itu adalah ada tadi strateginya, kemudian kita cerita soal people, kemudian operationnya. Bagaimana operation atau prosedur, operation cara kerjanya kita menyesuaikan dengan orangnya kita yang ada, yang sudah disesuaikan juga dengan strategi tadi. Jadi kalau kita nggak dukung itu dengan prosedur, dengan aturan, dengan proses, bisnis proses yang benar, strateginya udah benar, people-nya sudah benar, tapi fondasi operationnya tidak benar, akhirnya ya gagal juga. Nah itu kira-kira sih ya. Secara umum, kenapa di dalam krisis seperti ini, eksekusi itu menjadi lebih penting lagi, karena istilahnya itu, semuanya harus diperas. Ya. Biaya itu semuanya diperas-peras, yang mana masih bisa dapat sisa-sisa, masih kita dapatkan. Jadi, mengeksekusi itu sangat penting dalam situasi krisis ini. Ya. Nah Pak, tapi kalau bisa di saat seperti ini kan juga kita melakukan efisiensi ya Pak, dan itu berarti eksekusi yang kita lakukan juga harus dipilih-pilih dong Pak? Apanya? Eksekusi yang harus kita lakukan juga harus dipilih-pilih nggak Pak? Karena kan kita juga punya prioritas, dan kita juga harus melakukan efisiensi kan Pak? Iya dong. Jadi maksudnya itu kalau kita mencari efisiensi, jadi kalau analoginya saya itu simple ya. Kalau kita ini sudah gemuk, ya mohon maaf ya, jangan tersinggung kalau yang gemuk ya. Jadi misalnya gemuk itu identik dengan tidak sehat misalnya ya. Jadi kita ini lagi nggak sehat nih, kan ya. Pada saat situasi bagus ya, kadang-kadang kita lupa nih, kita makan asal adanya, kita makan banyak lemak, gula banyak segala macam lah. Sehingga sekarang ini kita sakit. Nah pada saat kita sakit, ya kita harus mulai melakukan diet ya. Nah, jadi efisiensi itu kan diet nih. Kencangkan ikat pinggang ya, perut saya udah buncit terus ini karena di rumah terus makan aja kerjanya, duduk makan. Jadi saya harus efisiensi ini. Nah, kemudian setelah itu apa? Analoginya, kalau kita misalnya kita mau diet, kita mau kuruskan badan, jangan sampai istilahnya saya itu Anda efisiensi, itu cukup lemaknya dibuang, tapi jangan sampai tulangnya yang keikut. Istilahnya jangan langtut, tulang dan kentut tinggal gitu. Nah, kalau tulang dan kentut you langsung meninggal, kan repot kan nantinya. Jadi sebab apa? Kita masih tetap harus berdiri toh. Nah, jadi bagaimana kita memprioritasnya mencari efisiensi itu, makanya ada 4 saya bilang tuh, fixed cost usahakan jadi variabel. Cari fixed cost yang besar-besar. Cari efisiensi di situ. Lakukan reformulasi misalnya dari produk kita dan jasa kita. Kalau itu sudah, nanti
bagi lagi dua, yang nice to have ya cost dengan yang must have cost. Must have cost itu artinya kalau Anda nggak ada cost ini maka Anda akan mati. Tetapi yang nice to have ya, nah itu nggak perlu, buang semuanya dulu. Jadi ada prioritasnya berdasarkan 4 kriteria itu sih menurut saya. Oke, oke, oke. Baik, Pak. Pak, saya tuh kemarin tuh sempat ngebaca nih, Pak, bahwa beberapa perusahaan seperti Gojek contohnya, Ya, dia melakukan kebijakan manajemen senior yang mendonasikan gaji mereka, Pak. Jadi seluruh manajemen senior di Gojek ini mendonasikan 25% dari gaji mereka selama 12 bulan ke depan untuk dana bantuan mitra. Nah, selain itu tidak ada kenaikan bagi setiap karyawan di Gojek karena seluruhnya akan dialokasikan ke dana tersebut. Nah, Pak Budi Isman, gimana cara melihat ini dari sisi leadership bisnis, Pak? bagus sih. Ini Kalau cukup unik menurut saya. Hah? Garuda potong gaji 50% semuanya kemarin. Walaupun banyak karyawannya bilang, loh kami kok nggak ajak berunding gitu, sudah dipotong semua gitu manajemennya. Dalam situasi krisis ini harusnya itu salah satu caranya kita pertama secara real mengurangi cost. Ya, jadi itu satu. Yang kedua itu adalah message komunikasi ke semua orang bahwa mereka juga peduli dengan krisis ini. Lalu yang ketiga itu menjadikan sebuah contoh bahwa sebagai leader, sebagai pemimpin ya, Anda juga rela berkorban untuk tempat di mana Anda mencari makan. 3 hal itu mungkin yang mau disampaikan dengan melakukan itu. Asal, nah kembali saya katakan, bukan hanya window dressing. Window dressing itu aja, ya ini asal yang penting tampil di koran nantinya, oh kami sudah motong gaji misalnya, ya kan gitu ya. Ya asal jangan bukan itu, tapi betul-betul ada 3 fungsinya tadi berjalan, itu bagus ya menurut saya. Karena saya juga pernah melakukan itu ya, kita juga tidak naik gaji, kita malah kadang-kadang kita tidak menggaji diri kita berikan ke orang lain dan segala macam itu juga ada. Ya, itu bagus ya, karena kalau memang niatnya betul-betul untuk 3 hal itu. Satu adalah memang betul-betul bisa membantu minimal ya, biayanya berkurang. Lalu yang kedua juga menunjukkan, mengkomunikasikan bahwa mereka juga punya rasa empatinya dalam situasi yang krisis. Lalu yang ketiga tentunya dia juga mengkomunikasikan bahwa mereka bisa menjadi contoh bahwa kepentingan perusahaan itu bagi mereka nomor 1 begitu. Oke, Pak, baik. Ini ada pertanyaan dari satu netizen nih, Mas. Pak, dia bilang begini, apa benar kalau dalam masa krisis seperti ini leader harus lebih realistis dibanding terlalu optimis? Gimana itu, Pak? Itu tipis bedanya realistis dan optimis gitu ya dalam situasi yang sekarang ya. Banyak para motivator gitu. itu yang selalu mengatakan kita harus optimis, kita harus, betul sih, saya suka ya, dan saya juga harus begitu ya. Dan kita harus semangat terus gitu ya, itu penting gitu ya. Tapi penting juga, jauh lebih penting adalah realistiknya kita. Jadi makanya dalam salah satu yang saya bilang tadi itu dari sisi leadership itu, kalau kita cerita soal self control ya, itu kita melihat dari sisi ke atas ya. Nah, kemudian tentunya kita juga bisa decisive itu adalah melihat situasi secara rasional ya. Jadi melihat situasi secara rasional itu maksudnya adalah apa? Realistik ya. Jadi being realistic itu sangat penting bagi saya. Oke, being realistic ya, Pak, ya, berarti ya? Ya. Oke, Pak, ini sepertinya waktu live kita sudah hampir selesai, jadi mungkin Oke. Pak Budi bisa memberikan closing words buat teman-teman yang lagi pada nonton, buat para business owner yang ada di luar sana yang juga sedang dalam kondisi krisis, apa nasihat yang bisa Pak Budi berikan ke mereka? Terima kasih. Jadi teman-teman, para entrepreneurs, para pengusaha, siapapun yang melihat live Instagram kita ini, sebetulnya situasi ini bukan situasi Anda sendiri ya. Ini adalah situasi kita bersama, seluruh planet bumi ini juga sedang sakit. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa memotivasi Anda. Gitu ya. Jadi kita sama-sama lah, semuanya kena loh katanya, kira-kira gitu. Oke. Tapi yang kedua adalah dalam situasi yang seperti ini pun kita harus memang bisa namanya itu menjadikan diri kita itu seorang yang punya self control ya. Karena
Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita menyikapi diri kita dulu sebagai pemimpin ya. Karena dari self control itu yang akan bisa kita tularkan melakukan yang lain-lain itu ke tim kita. Nah, oleh karena itu belajarlah kita punya self control, kita nggak usah panik dulu ya. Lihat situasi ini secara rasional. Lalu yang lebih penting tentunya adalah komunikasikan apapun pahitnya, manisnya dengan tim Anda semua. Siapkan diri ya untuk masa yang suram ini ya. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai mental yang positif ya. Karena kita being realistic tadi itu. Minimal 3 bulan ini Anda harus siap-siap for the worst case ya. Kalau saya berpikir saya akan menyiapkan diri sampai akhir tahun ya. Nah, mudah-mudahan dari situ kalau Anda masih bisa survive, belum mati misalnya ya. Kalau mau mati ya pivot aja dulu ya, cari bisnis yang lain yang bisa diselamatkan. Kita jual masker, APD dan segala macam, nggak apa-apa. Jangan gengsi dalam situasi ini gitu ya. Tapi terakhir tentunya sebagai manusia ya kita juga harus membantu ya untuk COVID-19 ini segera untuk berakhir dan kita menjaga semua tim kita bisa selamat karena nyawa jauh lebih penting daripada uang bagi saya. Itu mungkin nasihat saya atau mungkin sharing dari saya. Oke, Pak Budisman, terima kasih sekali atas insight-nya sore ini. Sangat insightful, sangat bermanfaat buat kita dan buat saya dan buat teman-teman semua yang lagi pada nonton. Terima kasih. Sampai jumpa lagi kembali. Videonya Pak. mudah-mudahan disimpan katanya. Iya, pasti Oke. kita simpan, Pak. Ya, Pak, terima kasih Selamat banyak sore semoga. semua. Assalamualaikum. Sore. Ya. Waalaikumsalam.